Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Setelah Yesus mengadakan mujizat perbanyakan 5 roti dan 2 ekor ikan, yang secara begitu mengagumkan dapat membuat 5.000 orang laki-laki tidak terhitung perempuan dan anak-anak makan sampai kenyang, orang-orang mendesaknya untuk mengangkatnya atau menjadikannya sebagai raja bagi mereka. Tetapi Yesus menghindar, ia pergi. Menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, mengapa Yesus menghindar ketika ia hendak dijadikan atau diangkat sebagai raja? Yesus menolak dijadikan raja oleh mereka yang hanya memanfaatkan keilahiannya demi mendapatkan roti atau demi kepuasan ragawi. Langsung saja kita melihat dalam konteks hidup kita. Banyak orang yang tanpa sadar memuji-muji Allah, memuji-muji Yesus Kristus, menyembah dan memuliakannya, seakan-akan sebagai syarat agar kepentingan-kepentingan mereka tercapai. Tanpa sadar ada semacam pergeseran beriman. Orang hanya menjadikan Yesus sebagai sarana untuk kepuasan-kepuasan dan kepentingan-kepentingan hidup. Padahal panggilan menjadi murid Yesus adalah sebuah panggilan untuk misi tertentu. Tetapi kebanyakan hanya menganggapnya sebagai panggilan untuk mempermudah hidup. Kebanyakan kita kelihatannya memang seperti beriman kepada Yesus, tetapi sebenarnya Tuhan dari kebanyakan kita adalah perut. Tuhan dari kebanyakan kita adalah kepentingan diri, dan bukan Yesus Kristus. Mirip dengan orang-orang Yahudi dahulu itu, hendak mengangkat Yesus sebagai raja, bukan karena Yesusnya, tetapi lebih karena perut mereka, supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Artinya, saudara-saudari, yang dicari sebenarnya adalah roti, bukan Yesus. Yesus itu hanya dijadikan alat bantu yang mempermudah untuk mendapatkan roti. Nah, menyadari hal itulah, Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Mengapa demikian? Yaitu agar orang-orang melihatnya sebagai sasaran dari kehidupan, dan bukan sebagai alat atau sekedar sarana bagi kehidupan. Tetapi nyatanya orang tidak mudah menerima hal itu. Ketika Yesus meminta dirinya dijadikan sebagai sasaran kehidupan, sebagai roti hidup, banyak orang menganggap hal itu sebagai keanehan. Bahkan sebagian murid-muridnya sendiri menolak untuk hal itu. Sebagian mereka mengundurkan diri. Mereka berkata, perkataan ini keras, siapa yang dapat mendengarnya? Memang saudara-saudari, untuk manusia yang fokus hidupnya adalah seputar tubuh, seputar kesehatan, seputar harga diri, nama baik, kemakmuran, kesuksesan, atau sejenis itu, menjadikan Yesus sebagai sasaran kehidupan adalah sebuah keanehan, bahkan kerugian. Mari kita uji bersama. Siapa yang mau merelakan kesehatannya demi Yesus? Siapa yang mau merelakan bisnisnya rugi atau setidaknya untungnya sedikit demi Yesus? Siapa yang mau harga dirinya diinjak-injak orang demi Yesus? Siapa yang mau disalib bersama Yesus? Lebih baik meninggalkan Yesus daripada sakit. Lebih baik meninggalkan Yesus daripada miskin berkepanjangan. Lebih baik meninggalkan Yesus daripada bisnis merugi. Lebih baik meninggalkan Yesus daripada selalu disakiti orang, daripada harga diri selalu diinjak-injak orang. Sekali lagi, kebanyakan kita akhirnya berujar, perkataan itu keras, siapa dapat mendengarkannya? Nah, saudara-saudari, untuk kita saat ini, saya ingin mengajak melalui tayangan-tayangan saya dalam channel ini, mari berhati-hati, jangan mudah termanipulasi. Ada banyak tawaran-tawaran kegelapan yang mengatasnamakan Yesus. Saya menyebut itu sebagai strategi setan atau propaganda setan, yang secara diam-diam membuat orang mengarahkan diri kepada kepentingan dirinya sendiri, dan menjadikan Yesus hanya sebagai alat untuk kepentingan itu. Setan berupaya dengan mempropaganda kehebatan Yesus.
sehingga orang tanpa sadar tergiring untuk meninggalkan salib, untuk menolak dan untuk menyangkal salib. Contohnya apa, saudara-saudari? Ada banyak orang yang menjual nama Yesus untuk mujizat kesembuhan. Ada banyak orang yang menjual nama Yesus dengan iming-iming peningkatan kemakmuran atau sejenis itu. Kelihatannya sangat kristiani, sangat religius, tetapi tolong diwaspadai. Sebab bahayanya adalah beriman akan Yesus menjadi identik dengan kepentingan ragawi, menjadi identik dengan kepentingan duniawi. Hal ini memang tidak mudah untuk terbaca, tetapi efeknya menjadi sangat jelas. Secara perlahan, orang menolak untuk menjadi seperti Yesus, yang identik dengan luka dan penderitaan. Orang menolak untuk memiliki dan menjalani hidup seperti Yesus. Orang menolak untuk berjuang dan mengalami seperti apa yang Yesus pernah alami. Orang akhirnya mengukur iman dengan kesaktian-kesaktian, dengan kenyamanan, dengan kemakmuran, dengan kesehatan. Seakan-akan kemampuan untuk turun dari salib adalah bukti bahwa seseorang itu beriman. Kebanyakan dari kita akhirnya memiliki penglihatan yang buram atas Kristus, dan terjadi pergeseran dalam beriman. Orang menjadi tidak paham, bahkan menolak untuk mengakui bahwa bertahan di dalam salib dan tetap menunjukkan kualitas Kristiani di tengah pengalaman salib, itu adalah tanda iman yang sejati. Saudara-saudari, sekali lagi, setan tahu bahwa menjadi seperti Yesus itulah sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah setan berjuang untuk membuat orang menolak menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Sekali lagi, dengan memanipulasi pemahaman perihal Yesus Kristus. Setan mengarahkan kita untuk berpikir bahwa bukti beriman adalah kemampuan membuat perubahan-perubahan atas keadaan hidup. Sakit jadi sehat, miskin jadi kaya, rugi jadi untung, karir naik begitu cepat, nama baik menjadi pulih, dan lain sebagainya. Padahal Yesus Kristus menunjukkan, meneladankan untuk kita semua, beriman bukan soal merubah keadaan, tetapi lebih soal berbuah dalam setiap keadaan. Beriman bukan untuk turun dari salib, tetapi untuk berbuah di tengah pengalaman salib. Saudara-saudari, cara setan sedemikian halus. Kita digiring dan terjebak untuk seakan-akan memuliakan Yesus, padahal sebenarnya memanipulasi nama Yesus untuk kepentingan setan itu. Termasuk apologetika-apologetika yang hanya membuat kita semakin membenci musuh, yang membuat kita semakin membenci tetangga yang berbeda keyakinan. Karena itulah kita perlu memiliki kepekaan religius yang tajam dan permenungan yang benar mengenai Yesus Kristus. Kita perlu memiliki permenungan yang sungguh-sungguh tepat mengenai pertanyaan mengapa Allah harus repot-repot jadi manusia. Kita tidak boleh begitu saja terpesona dengan hal-hal yang ada bumbu Yesusnya. Jangan terjebak dalam propaganda setan yang menjadikan nama Yesus sebagai bumbu kepentingannya. Demikianlah saudara-saudari, mengapa Yesus harus menyebut dirinya sang roti hidup. Agar orang tidak mendatangi dia hanya untuk dapat roti duniawi, hanya untuk kenyang, hanya untuk nyaman. Yang Yesus kehendaki adalah, bila perlu, kita meninggalkan roti duniawi. Bila perlu, kita mengorbankan kenyamanan demi memperoleh roti surgawi, demi memperoleh roti kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Semoga saudara-saudari permenungan ini memperkaya kasanah iman kita dan tidak membuat kita terkecoh atau terjebak dalam propaganda setan yang menjadikan Yesus sekedar sebagai bumbu kepentingannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.